Bab 4334. Siapa Junaedi Wang? Pra. Junaedi Wang jatuh ke tanah. Meskipun bagian tengah alisnya tertusuk, dia berjuang dan bertahan. Eric Kin menjentikkan jarinya, membangunkan seorang pria di sampingnya. Bunuh orang ini dan aku akan mengampunimu. Mata kultivator itu cerah dan tanpa omong kosong tambahan, dia mengayunkan pedangnya dan langsung memenggal kepala Junaedi Wang. Meskipun dia adalah kepala sektenya, dalam menghadapi kelangsungan hidup, orang tua, ayah dan anak laki-laki dapat dia bunuh, apalagi dia. Sebuah kepala terbang dan Junaedi Wang tidak pernah bermimpi bahwa dia pada akhirnya akan mati di tangan bawahannya sendiri. Setelah kematian Junaedi Wang, energi bintang terang mengalir keluar, di atas tubuhnya, dipadatkan kembali menjadi gulungan teknik. Ambil gulungan ini, perintah Eric Kin. Keserakahan melintas di mata pemuda itu dan dia dengan cepat meraihnya. Eric Kin segera melihat ke udara. Dalam daftar, nama Junaedi Wang masih ada dalam daftar dan tidak hilang atau berpindah ke pemuda ini karena kematian. Benar saja, itu sama seperti dugaanku. Nama orang yang telah memenangkan kekuatan suci akan muncul di daftar peringkat langit. Namun jika dia membunuh orang yang memiliki kekuatan suci tersebut dan mengambil kekuatan suci tersebut nantinya, nama yang diumumkan oleh daftar peringkat langit tidak akan berubah lagi. Poin ini sama persis dengan aturan sebelumnya di dunia jalan surga. Artinya, selama dia membiarkan orang lain berlatih kekuatan suci terlebih dahulu, lalu membunuh mereka, namanya tidak akan muncul di daftar peringkat langit. Adapun mengapa demikian, Eric Kin berspekulasi bahwa mungkin untuk memberikan beberapa kultivator kecil beberapa cara untuk bertahan hidup. Lagi pula, yang bisa merebut kekuatan suci biasanya adalah pejuang kebanggaan yang agung dengan kekuatan yang kuat. Merebut kekuatan suci orang ini sudah sangat sulit dan berbahaya. Jika dia berhasil dalam pelarian sempit dan harus dipublikasikan, maka kekuatan kecil dan pelatihan tanpa partai tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk maju. Senior, bisakah aku pergi sekarang? Setelah pemuda itu membunuh Junaedi Wang, dia berlutut di tanah dengan penuh semangat dan bertanya. Tentu saja, aku bilang aku akan mengampunimu. Eric Kin berkedip, melangkah maju dan mengulurkan tangannya dan Reiki Agung mengalir masuk. Pemuda itu memutar matanya dan sebelum dia bisa bahagia, laut kesadaran langsung diaduk menjadi pasta. Untuk orang-orang sepertimu, lebih baik menjadi idiot tanpa otak. Dia menemukan sebuah pulau secara acak di jalan dan Eric Kin melemparkan pria itu langsung ke pulau itu, membiarkannya mengurusi dirinya sendiri. Setelah itu, Eric Kin melakukan beberapa percobaan dan setelah memastikan bahwa mendapatkan kekuatan suci tidak akan mengubah nama di daftar peringkat langit, dia membunuh semua orang yang tersisa. Sekelompok orang yang dibawa oleh kultivator botak, Eric Kin telah menyelidiki satu persatu dan semua orang keji, termasuk jenis yang sangat harus diserang sampai mati dan apapun yang mereka lakukan, mereka tidak layak diberi simpati. Saat ini, setelah kompetisi kekuatan suci untuk sementara diselesaikan, tidak hanya Eric Kin, tetapi kultivator lainnya juga sangat memerhatikan hasil daftar peringkat langit. Hanya ada 12 kekuatan suci tingkat atas secara total. Pada saat yang sama, persaingan memperebutkan 3 poin bintang bahkan menentukan hasil setengah dari kekuatan suci. Artinya, jika terus seperti ini, maka akan ada kompetisi lagi dan semua kekuatan suci Dewa Bintang akan dirampok. Dan menurut arah pergerakan ke depan, mungkin lain kali semua kultivator akan bertemu bersama dan itu akan menjadi huru-hara bagi semua orang. Dengan begini, hasil kali ini sangat penting, sepenuhnya mengatur irama untuk kompetisi selanjutnya.
Mereka yang telah memenangkan kekuatan suci akan memiliki metode yang lebih kuat dan akan memiliki keuntungan di final kompetisi. Dan mereka yang tidak mendapatkan apa-apa ditakdirkan untuk menjadi lebih berbahaya di perebutan berikutnya. Oleh karena itu, pejuang kebanggaan menaruh perhatian. Bahkan mereka yang telah memeroleh kekuatan suci pun masih melihat siapa yang telah memeroleh kekuatan suci dan memiliki ancaman persaingan dengan dirinya sendiri. Adapun kultivator biasa, mereka juga menantikannya. Berjuang dan menang adalah semua urusan pejuang kebanggaan puncak itu, mereka tidak dapat berpartisipasi. Yang lebih mereka permasalahkan adalah memastikan siapa pejuang kebanggaan satu daratan Jiushu melalui hasil daftar peringkat langit dan bahkan mungkin memenangkan kejuaraan daratan Jiushu di masa depan. Di tempat poin bintang, beberapa pelatihan tanpa partai yang belum bubar sedang menatap daftar peringkat langit dan membicarakannya. Aku kira orang terkuat pasti Tuan Nico Bai. Dia tiba-tiba bersinar di daratan Jiushu seperti bintang. Dia tak terkalahkan. Di Gunung Pencerahan juga merupakan pemenang mutlak. Nico Bai memiliki asal-usul yang misterius. Dikatakan bahwa dia sama sekali bukan kultivator Jiushu dan dia mungkin akan pergi di masa depan. Aku pikir Tuan Ying, Longzu, awalnya Jiushu yang pertama, kali ini dia juga mendapatkan kekuatan suci, menunjukkan kekuatannya. Sudahlah. Yudhira Ying membawa begitu banyak master dari Longzu dan kekuatan suci hampir dibawa pergi oleh klan beruang, ini pasti tidak cukup mencerminkan. Lalu menurut saudara, menurutmu siapa yang terkuat? Sebenarnya aku optimis dengan Eric Qin, Tuan Qin. Bewahaha, jika kamu berbicara tentang teman seiman Logan Ying, aku pikir kamu memiliki beberapa kebenaran. Eric Qin itu adalah tubuh ilahi, kecuali setiap kali daftar dibuka, bisa bercampur dengan reputasi sebagai yang pertama, diikuti dengan diam, yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pejuang kebanggaan. Betul, mereka yang tidak mendapatkan kekuatan suci, tetapi juga mengikuti kompetisi, lebih baik dari orang ini. Tunggu, apa tidak ada di antara kalian yang menyebut Tobi Qiu dan Mita Yan? Bukankah mereka juga ada di daftar peringkat langit? Tobi Qiu itu kehilangan muka di Gunung Pencerahan, bahkan Eric Qin tidak ada tandingannya dengannya. Kali ini untuk mengambil kekuatan suci milik Mulia Su, diperkirakan dia mengambil keuntungan kekacauan atau serangan diam-diam dari belakang. Bagaimana dengan Mita Yan? Wanita ini sepertinya tidak terkenal sebelumnya, tapi dia tiba-tiba menjadi terkenal. Tidak, semua orang tidak tahu. Aku mendengar bahwa Mita Yan ini adalah Tuan Istana Yan dari Qingzhou. Kita semua berpikir sebelumnya bahwa Tuan Istana Qingzhou saat ini adalah Ibu Mita Yan, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Pantas saja perempuan ini mampu bersaing memperebutkan kekuatan suci. Ternyata dia juga merupakan kultivator fase penilaian 2 kegagalan yang tersembunyi. Kenapa kamu tidak membicarakan Junaedi Wang itu? Orang ini memiliki 2 kekuatan suci, bukankah dia lebih kuat? Tiba-tiba, sebuah suara bertanya, menyela diskusi panas itu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Melihat pemandangan itu hening, kultivator yang berbicara itu membeku. Teman seiman, kamu benar, hanya saja kami tidak tahu siapa Junaedi Wang, jadi kami tidak bisa membicarakannya sama sekali, kata kultivator yang berpengetahuan luas itu dengan tenang. Kultivator lain juga menggelengkan kepala dengan ekspresi melihat hantu. Junaedi Wang. Saat nama ini muncul di daftar peringkat langit, semua orang tercengang. Mereka memutar otak dan tidak bisa memikirkan pejuang kebanggaan dengan nama ini. Bahkan memperluas cakupan pencarian dan pemilahan pejuang kebanggaan dari berbagai sekte dan keluarga, tidak ada yang bernama Junaedi Wang. Menurutmu,
Apakah kultivator dapat memilih untuk menyembunyikan atau mengubah nama yang muncul di daftar peringkat langit? Seseorang bertanya dengan lemah. Setelah pria itu selesai berbicara, semua kultivator memasang tampang bodoh. Hehe, bercanda. Bahkan pembicara itu segera menyadari bahwa dia telah memanggil seorang idiot dan dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum. Betul, kalau kultivator bisa memutuskan nama-nama yang muncul di daftar peringkat langit, maka aku khawatir tidak akan ada nama yang familiar di dalamnya. Lagi pula, siapa yang ingin tampil di atas dan menjadi sasaran kritik publik? Sebenarnya, aku bertemu dengan seorang pria bernama Junaedi Wang, seorang kultivator yang sangat jujur. Bersambung.